Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Kampungku dengan saya pemain cadangan 1, pemain cadangan 2, Joni Afrianto, Roni Nopo. Saat ini kita mengangkut gula semut sebanyak 8 ton ke Surabaya. Ini pengiriman yang ke berapa Pak Cia? Keempat. Yang masuk keempat. Yang keempat. 3558. Keempat ya, Iya. 4 ton. Sebelumnya kita mengirim sebanyak 5 ton ya. 3 ton. 5 ton. Terakhir waktu kemarin di kontainer kan 5 ton. Iya, yang kemarin. Kemarin kita mengirim 5 ton. Hari ini kita mengirim 8 ton. Gula ini berasal dari mana Pak Cia? Ponaren. Ponaren. Iya, memang. Nah, maksudnya dari petani mana? Dari Kelurahan Polohungo, Kelurahan Malahu, Desa Tapaduluo, Dulamaya Utara dan Meranti. Jadi kurang lebih ada 5 desa saat ini yang bergabung dengan kita untuk mengelola pohon aren menjadi gula semut. Yang bergabung dengan program kita ini saat ini kurang lebih ada 39 petani. Ya, sudah bertambah Pak Jon. Sudah bertambah. Seberapa? Sudah 42 sekarang. Sudah 42. Kalau kita melihat situasi global, situasi nasional, di mana banyak perusahaan, banyak pekerja yang PHK atau dirumahkan karena situasi sulit saat ini COVID-19. Alhamdulillah justru kita menciptakan lapangan kerja baru. Alhamdulillah sekarang sudah, kalau untuk pegawai tetap kita ada 12 orang sekarang ya. Jadi kalau kita inkludkan dengan petani juga kita sejahterakan sama-sama dengan mereka. Tapi mereka penghasilan mereka ini fluktual sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Gitu kan. Kalau kita imbangkan dengan pekerja kita kan mereka punya penghasilan tetap. Betul. Kalau petani kan punya fluktualnya. Betul. Kalau dia memproduksi banyak berarti penghasilannya lebih banyak daripada pegawai-pegawai kita. Jadi kalau kita include semuanya berarti kita sekarang sudah memberdayakan petani ataupun pengangguran ini sudah 54. Tunggu tuh, pengangguran bro. Iya, ini pengangguran. Oke, betul. Ini pengangguran. Artinya jangan lihat penganggurannya, artinya program yang kita laksanakan ini alhamdulillah bisa merekrut atau memperkerjakan sebanyak 59 orang. 54 orang. Alhamdulillah. Petani 42, karyawan kita 12. Oke. Dan asiknya ini akan bertambah terus. Kita tidak akan berhenti di sini. Kita merencanakan tiap bulan ke depan akan ada petani-petani baru ya kira-kira minimal 20 orang. Ya, kita targetkan untuk 1 bulan ke depan ini yang akan kita rekrut ini ke petani ini 1 bulan 20 orang. 1 bulan 20 orang. Jadi tenaga kerja atau orang yang mendapatkan manfaat dari program ini insya Allah setiap bulan kita agendakan, kita rencanakan bertambah 20. Berarti 20. Kalau saat ini 54 orang, insya Allah bulan depan akan menjadi 74 orang. Iya, dan nanti kita akan buktikan ke depan lagi di video-video berikutnya ya. Nantinya kita akan update terus ini perkembangan dari usaha ini seperti apa. Ini kan baru tahapan rencana kita ke depan. Betul. Nanti kita akan buktikan di konten-konten kita berikutnya perkembangan, seperti update. Iya. Jadi mohon kepada masyarakat seluruhnya doanya supaya kerja kita ini menjadi nyata, berdampak kepada masyarakat tentunya, juga berdampak kepada lingkungan dan alhamdulillah kesehatan juga ya. Betul, karena gula aren ini rendah kalori, daya hisap ke tubuhnya lebih rendah sehingga justru dianjurkan kepada yang diabetes, ada penyakit gula untuk mengkonsumsi gula aren. Nah, kalau bisa gulanya beli di kita ya. Nanti nomornya ada di deskripsi. Ini semua tentu tidak lepas dari izin Allah melalui yang terhormat Pak Dir Narkoba Polda Gorontalo Witarsa Aji. Dia yang menggaungkan program ini sehingga hari ini program ini ditunggu oleh masyarakat. Sekedar info buat masyarakat, buat seluruhnya,
hari ini kan kita 5 desa yang bergabung dengan program ini. Di 5 desa itu kita sudah petani kita ya, petani yang tergabung di sini ada 42. Berikut yang sudah mendaftar atau sudah ingin bergabung dengan kita ada desa di Bualemo itu apa ya? Mananggu, ada Rumbia, kalau di Toidito, dan masih banyak lagi. Jadi mohon supportnya, mohon doanya agar ke depan cita-cita Pak Dir Narkoba Polda Gorontalo, Pak Witar Saaji ingin menjadikan produk atau olahan gula aren ini menjadi salah satu kebanggaan Gorontalo selain yang sudah ada. Dan kalau dari sisi beliau juga kan sebagai Direktur Narkoba, ya, setidaknya beliau bertanggung jawab penuhnya dalam pemberantasan miras. Ini juga yang menjadi solusi dari pemberantasan miras. Oh iya betul. Di samping ini kita olah tadinya dari gula, dari cap tikus ya. Dari cap tikus. Yang cap tikus ini berarti sumber maksiat ya gitu. Betul. Jadi sehingga ada beberapa penawaran yang Pak Joni sudah sampaikan tadi itu yang dari Mananggu, dari apa itu kan itu permintaan dari beberapa kepala desa ya. Kepala desa, tokoh adat, tokoh agama yang pingin bersama bergabung dengan Polda Gorontalo ya. Iya. Untuk pemberantasan miras. Pemberantasan miras. Jadi mereka pun melakukan pengajuan untuk pemberantasan terhadap miras itu, namun bukan berarti memberantas begitu saja, ya. Sekaligus membina dan memberikan solusi. Betul. Setelah hasil produksi petani ini yang tadinya jadi cap tikus, setelah diberantas, dikemanakan? Betul. Nantinya kan setelah diberantas ini mereka kan akan kehilangan pekerjaan. Betul. Nah, jadi ini sudah bagus. Pak Direktur Narkoba bersama-sama dengan kita di sini akan turun ke lapangan langsung untuk melakukan pemberantasan miras, namun dengan solusi. Dengan Pak solusi. Ya. Jadi buat seluruh penonton jangan lupa like, subscribe dan subscribe channel ini supaya channel ini terus tumbuh lah. Jadi gula-gula yang kita angkut ini berasal dari yang tadinya para petani itu membuat miras cap tikus yang bahan dasarnya dari pohon aren. Nah, saat ini kita bina menjadi gula semut. Ada juga gula yang kita angkut ini berasal dari masyarakat yang tadinya tidak ada pekerjaan, bingung mau ngapain. Kita carikan lahan untuk diolah, kita carikan lahan potensi aren dan kita suruh olah dia, kerjakan aren itu dijadikan gula semut dan olahannya kita beli semua. Alhamdulillah ini memang benar-benar pemberdayaan. Kita mohon support dari masyarakat, dukungan masyarakat agar program ini terus berjalan tentunya. Dan ini juga menjadi solusi Pak Jon ya. Ini jadi solusi terkait peningkatan ekonomi. Yang tadinya kan sebagian juga hasil yang kita sudah angkut sekarang ini adalah dari petani gula merah juga. Ya. Ini produk Gorontalo semua. Produk Gorontalo ini kita pasarkan ke Jawa dan alhamdulillah ini yang sudah keempat dan kita cari informasi bagaimana gula kita di sana dan alhamdulillah dapat pengakuan gurih, enak, murni dari aren. Murni dari aren campuran. Karena original. Karena kalau di Pulau Jawa itu ada yang dari pohon kelapa. Pohon kelapa atau gula arennya dicampur pakai gula pasir. Itu. Sehingga kenapa kita dapat pengakuan setelah mereka terima gula kita dan mereka amati, teliti bahwa ini adalah memang gula murni dari pohon aren. Dan ini yang diharapkan oleh masyarakat yang di luar daerah. Ya. Tentu saya dan semuanya harus merasa bangga karena produk kita Gorontalo bisa keluar, bisa bersaing dengan produk-produk lain di Jawa sana. Dan mohon dukungannya karena kita akan terus mengembangkan, kita akan terus mengangkat Provinsi Gorontalo ini ada nama ya, ada nama selain jagung, kelapa, kakao, kita mau angkat juga
kita gula semut ini menjadi produk nasional, bahkan insya Allah cita-cita Pak Dir Narkoba internasional. dan ini yang berkembang dalam waktu dekat ini Pak John, setelah kita memproduksi, apalagi sudah dengan ini skalanya baru skala kecil Pak John ya. Betul, betul. Ini baru 0,1% dari target kita gitu. Jadi ini baru 0,1% dari target kita. Target dari target. Nah, jadi ini belum seberapa ya, belum seberapa. Jadi ini akan makin besar lagi gitu. Nah, yang kemarin yang berkembang kemarin ini kan sudah mulai orang pada lirik, Ya. apalagi kita sekarang sudah menghadirkan kontainer di tempat langsung untuk Betul. penjemputan. Nah, pertanyaan kemarin itu oleh beberapa masyarakat itu setelah kita memproduksi ini kan produk Gorontalo, Ya, kemudian kita pasarkan keluar. Nah, jadi ini memang tahapannya Pak John sementara ini kita keluar karena memang yang memotivasi kita membuat ini karena memang dari permintaan luar, bukan permintaan lokal kita Gorontalo. Karena kalau di Gorontalo untuk sekarang ini mungkin belum familiar ya. belum familiar. Tapi kita juga bukan berarti menutup kemungkinan ke depan tidak akan menjual di sini. Betul. Kita juga akan berupaya bagaimana kita akan mengemas gula ini khusus untuk Pasaran Gorontalo. pasaran Gorontalo gitu. Hari ini kita akan mengangkut 8 ton. 8 ton. Doakan bulan-bulan berikutnya bukan hanya 1 kontainer yang terparkir di sini, Nah, tapi bisa 2 kontainer, bisa 3 kontainer, dan semuanya produk asli Gorontalo, aren asli, original, sehat, bersih, bla 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 bla. ya jadi ke depan nanti insya Allah hari ini kan terparkir baru satu. Insya Allah ke depan akan nambah lagi Kontainernya. Tentu butuh dukungan pemerintah, Iya. butuh dukungan masyarakat. Dan ini juga kita lakukan Pak Jun bukan tertutup Pak Jun, yang kita terbuka ya. Kita terbuka. Terbuka. Di channel Indonesia Kita terbuka. Kampungku, banyak informasi yang kita berikan. Kita tidak pernah menutup program kita ini karena kita ingin, kalau hanya dari segi bisnis mungkin kita tutup ya. Iya, tutup. Tapi ini kita buka. Karena apa? Cita-cita kita bukan di bisnisnya. Cita-cita kita adalah membesarkan Gorontalo. Dan kita di sini terbuka, kami juga butuh respon, butuh ya apa yang kurang, apa yang harus kami benahi dalam ini. Kita butuh masukan. Kita butuh masukan. Kita butuh tidak menutup saran, diri. Silakan. Ya. Kita kampung itu kedepannya produk kita ini gula semut ini yang dari Gorontalo ini bisa lebih membooming gitu Pak Jun. Betul. Jadi kita ini tidak menutup diri, ada masukan, Pak harus begini Pak, Iya. supaya kualitasnya lebih tinggi Pak, kemasannya harus begini Pak, silakan masukan. Kami butuh sangat itu. Saran dan kritikan Pak Jun. Saran dan kritikan, intinya kami tidak menutup diri karena tujuan kami insya Allah mulia, insya Allah besar untuk Indonesia lebih maju, untuk Gorontalo lebih maju. Alhamdulillah hari ini juga kita kedatangan dari Lurah Polohungo ya, mensupport habis kegiatan kita ini karena ini juga salah satu mengangkat nama Kelurahan Polohungo dong tentu. Pasti. Kita juga kedatangan dari pihak Bank BRI yang mendukung, yang beliau juga anak muda, masih Milenial Pak Jan. milenial tapi bergelut untuk mengangkat produk-produk UMKM Gorontalo, dan kita meminta kepada beliau walaupun masih muda dan kita sudah tua, kita minta bimbingannya. Dan ini yang saya maksud tadi, kita butuh saran dan kritikan. Mari Pak Rizky. Kita butuh tokoh-tokoh. Mari Pak Rizky. Ayah, Mari Pak. kita dengar dulu testimoni ayah. Kira Mari, Ayah. responnya Pak Lurah terkait program yang kami sudah jalankan sekarang, Ya. kira bagaimana Pak Lurah? Ya, terima kasih. Yang pertama kesan saya bahwa poinnya yang muda adalah yang terbaik. Faktanya dengan penggerak adalah para pemuda atau kaum milenial, maka inilah karyanya. Alhamdulillah. Dilawan, pasti orang tua dilawan. Dan insya Allah ini berkah hingga anak cucu ke depan. Demikian. Iya. Terkait perkembangan gerakan kami di masyarakat, kira khususnya untuk Kelurahan Polohungo, kira-kira bagaimana Pak Lurah? Terima kasih. Kalau melihat gerakan ini, pada prinsipnya pemerintah itu siap mensupport segala apa yang dimungkinkan untuk diupayakan bersinergi dengan kegiatan ini. Apakah itu menyangkut wilayah sebagai lahan untuk budidaya daripada tanaman sebagai bahan bakunya, maka tentu adalah kewajiban justru dari pihak pemerintah untuk mensupport.
Kemudian dari sisi pengangguran, saya merasa yakin dengan kegiatan ini pasti Pulau Hungo terbebas dari pengangguran ke depan. Insya Allah. Amin. Mohon Pak Rizky bimbingan bagaimana kami bisa maju lagi ke depan. Terima kasih Pak Rizky. Lanjutkan. Ya, terima kasih Pak John, Aci, Lurah. Jadi seperti di BRI kita kenal adalah perbankan ya, bank terutama yang bisa kita support untuk usaha ini yaitu dari sisi permodalan. Insya Allah karena bapak-bapak ini mau mandiri, insya Allah kita bisa bantu lewat permodalan di BRI, pinjaman di BRI. Kemudian yang kita ada program juga mengenai pengembangan dan pendampingan klaster usaha. Pengembangan dan pendampingan klaster usaha. Klaster usaha. Apa itu Pak Rizky? Seperti apa programnya? Jadi programnya adalah kita membina atau dalam hal ini kita kalau belum terbentuk kita bentuk kelompok-kelompok usaha yang sejenis. Biar ini saling terintegrasi supaya nanti ada koordinasi antara usaha yang sama di satu daerah yang berdekatan, begitu. Di satu daerah yang berdekatan. Bisa jadi kerjasama ya. Kerjasama, bisa kolaborasi. Kolaborasi dan nantinya ini akan lebih luas lagi nantinya Pak Rizky ya. Iya. Bisa jadi sentral gitu. Bisa jadi sebuah sentra dan di dalam sentra itu bukan hanya kumpulan pengusaha tapi juga ada masyarakat yang terberdayakan di situ. Yang masyarakat terberdayakan. Pada intinya Pak Rizky, kami mohon bimbingan, Pak Ayah kami mohon bimbingan, kami tidak menutup diri karena tujuan kami besar ingin Gorontalo ini dikenal lebih luas lagi. Amin, amin. Jadi kami mohon bimbingan apa yang kurang, bantu kami. Siap. Kemasannya kurang bagus, produknya kurang bagus, bantu kami untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas usaha-usaha petani ini. Ke depan saya harap bisa 2 kontainer lagi. Amin. Amin. 2 kontainer. Ini Lebih. juga kemarin jadi salah satu khayalan kita kemarin. Iya. Waktu kita ngirim yang 5 ton kemarin, kapan ya kontainer ini bisa mangkal di rumah saya itu. Bahkan kemarin saya tantang dari Pak Wiyogo ya. Pak Wiyogo tantang, ini yang kontainer ini harus sandar di rumahnya Pak Ci. Saya bilang. Alhamdulillah saat ini sandar. Hari ini sandar juga. Dari 5 pengiriman, 4 pengiriman kita yang bawa ke kontainer. Hari ini kontainer yang datang. Mudah-mudahan berikut lebih banyak yang datang. Iya, yang apa disampaikan Pak Rizky tadi jadi doa nanti. Doa. Amin. Insyaallah. Oke, demikian jangan lupa like dan subscribe video. Share lagi ya. Dukungan kami perlukan. Tulis komentar apa yang agar kami lebih maju. Mohon berikan masukan lewat komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aren untuk Indonesia.